Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menghatamkan dari tafsir surah Al-Mulk, yang dimana pelajaran bisa kita petik dari surah Al-Mulk adalah bagaimana sehingga kita mengetahui bagaimana kesempurnaan kerajaan Allah Azza wa Jalla, kemampuan Allah dalam mengatur 7 lapis langit dan bumi, dalam mengatur segala rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, agar melahirkan rasa takut bahwasanya kalau kita bermaksiat kepadanya, mudah bagi Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluk tersebut membinasakan kita. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh Allah. Bumi yang hamparkan adalah Allah. Langit yang ditinggikan, Allah yang tinggikan. Mudah bagi Allah kalau yang tinggi jadi rendah, yang rendah menjadi tinggi. Sebagaimana kisah kaum Nabi. Kemudian di pertemuan kali ini kita memasuki dari surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini adalah surah Makkiyah. Surah Al-Qalam adalah surah Al-Makkiyah. Surat tentang pulpen. Bayangkan betapa pentingnya itu catatan-catatan, sehingga apa yang di sisi Allah saja ada catatan. Ya, dan ini makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Syawal, kitab apa Ustaz yang suka bicara sejarah-sejarah? Kitab sejarah yang paling lengkap, yang paling bagus, sepakat para ulama bahwa dia adalah kitab sejarah yang terbaik, adalah kitab karya Ibnu Katsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dari awal penciptaan hingga akhir di masa hidupnya beliau, ya, itu menceritakan seluruhnya. Kalau kalian baca di dalam situ, bagaimana penciptaan langit Allah, bagaimana penciptaan bumi, penciptaan semua tumbuh-tumbuhan, penciptaan air, penciptaan api, penciptaan tanah, semuanya ada di situ. Penciptaan arsy, penciptaan malaikat, penciptaan Sidratul Muntaha, semua. Tapi kalau kalian sulit baca, buka saja itu tidak. Alhamdulillah saya sudah pergikan di sana sampai istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua kisah para Nabi sudah saya kisahkan, sudah masuk dalam YouTube. Semua istri-istri Nabi juga sudah masuk, itu terakhir. Setelah itu saya pergi KKN sehingga tidak melanjutkannya. Dan saya memang berniat, bercita-cita salah satu yang akan kita kajikan nanti buku ini. Tapi langsung berarti setelah istri-istri Nabi, masanya para sahabat, ya. Dan alhamdulillah sudah saya kajikan para sahabat di pondok sana, sama sampai di kisah Imam Syafi'i. Nah, itu nanti kita lanjut. Jadi masa tabi'in. Insyaallah taala kita akan kajikan di sini di masa tabi'in. Kemudian kita masuk di surah Al-Qalam. Maksud surat persaksian Allah akan indahnya akhlak Nabi. Persaksian Allah akan indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
persaksian Allah akan indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ditolongnya dan dikokohkannya. Ditolongnya dan dikokohkannya. Ditolongnya dan dikokohkannya. Di sini ayat ini menceritakan bagaimana Nabi ditolong, bagaimana Nabi dikokohkan, sampai seluruh penduduk Quraisy berkumpul membunuh Nabi. Tapi bersamaan dengan itu ketika ingin Nabi hijrah, jadi ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, yang dulu Nabi dikenal sebagai orang yang jujur, Nabi dikatakan pendusta. Yang dulu Nabi kalau berbicara didengar, sekarang dikatakan penyihir. Yang dulu Nabi kalau berbicara diambil pendapatnya, sekarang dia dikatakan orang yang belajar dari orang Yahudi, orang yang tersihir, terhipnotis. Akhirnya ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, maka semua yang masuk di sisi Nabi yang lama-lama disiksa. Ya, semoga ada kita kesempatan untuk nonton. Nanti insyaallah taala akan ada nonton. Kita nonton filmnya Umar, bagaimana kisah Nabi, atau sebentar bisa kita mulai satu film. Insyaallah taala setelah kajian kita akan melihat ini kisah awal dakwanya Nabi, bagaimana ya Nabi dihujat ketika berdakwah di kota Makkah. Insyaallah taala di setiap Sabtu kita akan rutinkan satu film, insyaallah. Satu film. Karena saya pertama kali belajar seperti kalian itu dinontonkan film itu. Dikasih sama guru saya, dikasih scriptnet, televisi 50 inci, batasi juga. 1 minggu ku nonton baru khatam. Ya, memang saya difasilitasi sama guru, dikasih susu, dikasih kue, disuruh nonton belajar. Bayangkan itu guru saya, masalah. Maka dari itu paling indah. Ya, cara metode mengajar, cara pendekatan. Kemudian kita masuk di surat. Qala ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini tidak ada tafsirannya. Seperti dengan alif lam mim sa, kaf ha ya ain sa, itu tidak ada tafsirannya. Itu yang lebih benarnya. Ada yang menafsirkan kalau misalnya alif lam mim, alif adalah Allah, lam adalah malaikat Jibril, mim adalah Muhammad. Itu tafsiran-tafsiran tidak memiliki sanad. Ada juga sanad dari Ibnu Abbas, akan tetapi sanad yang dari Ibnu Abbas banyak jalur. Yang paling terkuatnya adalah yang tidak ada mengetahui tafsirannya kecuali Allah. Kalau yang mau juga yang lebih memberikan keluasan, maka tafsir seperti itu dikatakan adalah bantahan kepada orang-orang kafir. Ini namanya ayatul muqatta'ah, ayat-ayat yang memutus, terputus-putus. Alif lam mim, terputus-putus. Ini ayat ini yang memutus tentang kedustaan orang-orang kafir Quraisy dalam mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Itu diputus. Kenapa? Karena coba, adakah orang Yahudi yang bisa bikin seperti ini? Ya, itu. Jadi nun ini tafsiran yang paling indah adalah tidak ada memiliki tafsiran. Ya. Kemudian maka dari itu ini kata Syekh tentang alif lam. Hadhihi min al-huruf allati uftutihat biha ba'd suratul Quran. Ayat seperti ini adalah huruf-huruf yang dibuka padanya di sebagian surat-surat dari Al-Quran. Wa hiya huruf hijaiyah la ma'na laha bi nafsiha idza ja'at mufradati hakadha.
Ini huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada memiliki makna pada dirinya. Bukan berarti tidak ada maknanya tafsirnya dalam Al-Quran, tidak. Karena tidak mungkin Allah berbicara tanpa makna. Maksudnya pada dirinya huruf hijaiyah. Apa artinya A? Apa artinya Ba? Apa artinya Ta? Apa artinya Lam? Apa artinya Mim? Tidak memiliki makna pada dirinya. Walaha hikmatun wa hubzah wa haitsu la yujadu fil Qur'an ma la hikmatalah. Akan tetapi ada hikmahnya. Kenapa Allah mengucapkan kalimat seperti ini? Di antara hikmahnya untuk membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu diajarkan dari orang Yahudi. Al-Quran itu dari umat, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Itu membantah. Tidak ada huruf-huruf yang indah seperti ini. Nun. Enak didengar tidak? Enak satu huruf saja. Kemudian haitsu la yujadu fil Qur'an ma la hikmatalah. Yang dimana kita sama ketahui bahwa tidak ada di dalam Al-Quran kecuali memiliki hikmah. Wa min ahammi hikamiha al-isharatu ila at-tahaddi bil Qur'an alladhi yatakawwanu min al-huruf nafsiha. Dan di antara hikmah yang paling kuatnya at-tahaddi, menjadi bantahan dari Al-Quran, yang dengan bantahan ini dibangun dari huruf-huruf pada dirinya sendiri, allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha, yang dimana huruf-huruf yang seperti ini mereka tahu, mereka kenal, ya. Lidha ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim kama fi hadhihi surah. Maka dari itu disebutkan dan sebagian ya untuk menaklukkan mereka dari Al-Quranul Karim sebagaimana di surat ini. Ya, ini di antara ucapan saya. Kemudian kita masuk wal qalami wa ma yasturun. Dan demi pena dan apa yang dituliskannya. Pena yang dimaksudkan di sini adalah pena yang ada di sisi Allah. Jadi pertama kali jangan main tanda tangan dulu. Ayo fokus, diperhatikan. Ya, pena di sini pertama kali yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah pena. Ya, jadi Allah ciptakan yang pertama kali adalah apa? Pena. Kemudian dengan pena ini Allah perintahkan uktub. Maka pena berkata apa yang saya tulis. Maka Allah mengatakan tulislah semua apa yang terjadi. Maka pena itu diciptakan akhirnya menulis semua kejadian. Mulai dari awal penciptaan langit, bumi, penciptaan segala sesuatu hingga akhir. Ditulislah di situ. Jadi pena itu terus bergerak menulis catatan takdir. Ya, yang Allah takdirkan kepada segala sesuatu. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, dan segala sesuatu. Ya. Kemudian maka dari itu di antara hadis Abu Hurairah, ya, ketika tentang ini masalah takdir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad jaffal qalam bima anta laki fakhtas ala dzalika autan. Ya, sungguh telah kering dari tinta pena. Ya. Jadi inti pelajarannya bahwasanya pena awal apa? Makhluk diciptakan. Yang kedua, pena ini tugasnya menulis segala sesuatu yang terjadi. Jadi di dalam buku itu, buku yang di kitab Lauh Mahfuz namanya. Bukunya apa namanya? Kitab Lauh Mahfuz, kitab yang ada di sisi Allah. Itu semuanya di situ ada. Berapa banyak pohon yang akan ada di bumi, berapa banyak manusia, berapa banyak hewan, berapa banyak bentuknya, berapa, semuanya tertulis. Semuanya.
termasuk kita, di mana kita hidup, di mana kita mati, siapa sebab kehidupan kita, siapa bapak tasab, itu sudah ditetapkan takdir semuanya. Maka dari itu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat tentang orang yang bahagia. Ini hadisnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Faqal, maka Allah berkata kepada qalam, "Uktub." Faqal, "Ma aktub." Maka qalam mengatakan, "Apa yang saya tulis?" Qal, "Uktubul qadara ma kana wa ma huwa kain ila al-abadi." Qal, bahwasanya tulislah seluruh catatan takdir dan apa yang ada di dalamnya hingga hari kiamat, hingga akhirnya. Jadi ini dalil ya dari Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan dikuatkan dalam ayat Hamim wal kitabil mubin. Ya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitab. Itu ummil kitab, induknya kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian kita masuk di ayat. Qala ta'ala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimanadun." Ya, sungguh kamu ya Muhammad di atas nikmat Tuhanmu, kamu bukan orang gila. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan Rafli, ya, yang kita jelaskan bahwa Nabi dituduh sebagai orang apa? Orang gila, orang yang dengan nasihir. Allah berkata, "Ma anta." Tidak ya Muhammad, kamu tidak di atas, karena di atas nikmat Tuhanmu, rabbika bimajnun, kamu bukan orang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau betul-betul berada di atas kebaikan, di atas pahala yang tidak ada putusnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijanjikan pahala yang tidak ada putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang azim, yang besar, yang agung, yang tinggi. Fasatu basiru wa yubsirun. Maka sungguh kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat yang mana yang benar perkataannya. Apakah betul itu Nabi Muhammad adalah orang gila? Apakah betul Muhammad itu orang-orang yang bersih? Nanti dia akan lihat. Padahal mereka juga sudah meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka dari itu ketika terjadinya terkenanya Ka'bah banjir, bagaimana? Mereka berebutan siapa yang akan memasang Hajar Aswad. Tapi ketika mereka telah bersepakat bahwa siapa yang masuk ke dalam pintu ini, maka dia yang akan memasang Hajar Aswad tersebut, dan yang masuk adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun sepakat bahwasanya inilah adalah orang yang terbaik, orang yang paling jujur, orang yang paling tinggi nasabnya di antara kita. Maka dia pun membiarkannya, ya, yang dimana akhirnya Hajar Aswad tersebut dipasang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala ta'ala bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Siapa yang di antara kamu maftun itu sebenarnya maknanya yang terfitnah. Artinya coba lihat Muhammad, siapa yang lebih gila? Kamu yang menyembah hanya kepada Allah atau dia menyembah kepada patung? Bukankah itu orang gila kalau menyembah kepada patung? Secara akal saja bagaimana bisa masuk akal? Masa patung disembah? Masa patung diberi makan? Masa patung diberi minuman? Apakah patung itu membutuhkan makan atau minum? Allah yang kabarkan ini. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang terfitnah? Ya, siapakah yang gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia Maha mengetahui siapa yang berada di atas hidayah. Kata Allah, "Fala tuti'il mukadzibin." Maka dari itu ya Muhammad, jangan engkau mengikuti orang-orang yang mendustakan. Jangan. Ya, kalau mereka mengajakmu sebagaimana di tafsir apa? Surat apa? Mereka yang mengajak Nabi agar umat Nabi beribadah setahun, Al-Kafirun. Dia juga, Nabi juga mengajak beribadah kepada Tuhan mereka setahun. Kata Allah, wala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu ikuti orang-orang pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Artinya itu tadi, agar kamu menyembah kepada Tuhan mereka dan mereka juga menyembah kepada Tuhanmu. Akhirnya apa? Inilah yang muncul di Indonesia. Pemikiran-pemikiran bahwasanya semua agama sama, semua agama masuk surga. Tidak. Islam. Selain Islam agamanya kafir. Ya, tidak ada yang diterima. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu bihi, maka tidak diterima agamanya. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayya." Seandainya Musa itu alaihi salam hidup, pasti akan mengikutiku, kata Nabi. Kalau tidak mengikutiku, ya, maka dari itu bukti yang nyata di akhir zaman, di antara hikmah, di akhir zaman nanti Nabi Isa turun. Tidak ada yang mampu membunuh Dajjal, orang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan, kecuali Nabi Isa. Tapi setelah itu Nabi Isa apa? Ketika turunnya di Mekah, sholat bersama Imam Mahdi. Nabi Isa bermakmum kepada siapa? Imam Mahdi. Yang menjadi Imam Mahdi, yang menjadi makmum Nabi Isa. Makmumnya Nabi Isa dengan cara sholatnya siapa? Cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Imam Mahdi adalah umat Nabi SAW. Jadi Nabi Isa pada saat itu sholat sebagaimana sholatnya Imam Mahdi. Cara sholatnya Imam Mahdi adalah cara sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ruku, Nabi Isa sujud, Nabi Isa iktidal, Nabi Isa tahiyat sebagaimana cara sholatnya Imam Mahdi. Kenapa? Karena dia makmum di belakang Imam Mahdi. Ya, jadi ini. Jadi orang-orang yang mengaku ada agamanya selain Islam, ketahuilah bahwa agama sebelum itu telah dihapus. Kemudian yang menghapusnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ketika orang Yahudi turun Nabi Musa alaihissalam, baru turun Nabi Isa, maka agama yang dibawa oleh Nabi Musa sebagiannya diikuti, sebagiannya dihapus. Tapi wajib bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Musa untuk mengikuti Nabi Isa. Siapa yang kufur tidak mengikuti Nabi Isa, maka dia termasuk orang kafir. Kemudian setelah Nabi Isa muncullah Nabi Muhammad SAW, begitu juga. Ya, ini. Kemudian
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Hammas itu adalah al-ada, masya yang banyak berjalan. Pokoknya nak cerita itu Muhammad. Siapa di sini? Siapa yang salah satu yang banyak memfitnah Nabi? Abu Lahab bersama istrinya. Makanya itu yang paling kuat dalam tafsir adalah menafsir ayat dengan ayat. Ini. Jadi saya ajarkan di sini kaidah tafsir. Kaidah tafsir ini namanya tafsir maksud. Kalau yang tadi, kalau ada yang menafsir alif lam mim, alif artinya Allah, lam artinya malaikat, mim artinya Muhammad, itu diantara tafsir-tafsir sufi. Tafsir-tafsir sebagian dari golongan yang besar. Hati-hati. Jadi tafsir yang paling kuat adalah Al-Quran. Yang menafsirkannya adalah Al-Quran juga. Misalnya, Dhaifil maghdubi alaihim waddallin, bukan jalan-jalan orang yang disesatkan dan bukan pula orang-orang yang bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Siapa yang dimurkai, siapa yang disesatkan, baca ayat Al-Quran, kamu akan mendapat yang dimurkai adalah orang yang buruk. Orang-orang yang tersesat, kamu akan mendapat siapa? Orang-orang Nasrani. Kalian akan mendapatkan al-amda alaihim, siapa mereka yang diberikan petunjuk, diberikan nikmat. Kamu akan mendapatkan an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Itu cara menafsir. Jadi Al-Quran dengan Al-Quran. Ini tafsir yang paling kuat, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena yang paling memahami kalam Allah adalah Allah. Siapa yang paling paham ucapannya, misalnya Ismail? Ismail itu sendiri. Al-Quran kalam Allah. Siapa yang paling paham kalam Allah? Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua yang paling kuat, Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah. As-sunnah, hadis. Kayak tadi masalah Al-Qalam. Al-Qalam itu apa itu Al-Qalam? Tadi Nabi tafsirkan bahwasanya dia adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dengan aqwali sahabat, ucapan-ucapan para sahabat. Kenapa? Karena siapa yang paling paham ucapan Nabi? Para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat belajar langsung sama Nabi, ketemu, sehingga sahabat dia adalah orang yang paling bagus, yang paling paham memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan sahabat ini terbagi dua, ada kibar, ada sigar. Kibar itu yang sudah dewasa ketemu dengan Nabi. Sigar yang masih kecil ketemu dengan Nabi. Tentunya pendapat sahabat yang kibar ini lebih diterima dibanding sigar. Kecuali kalau sigar itu dikenal bahwa memang dia ahli tafsir sebagaimana Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Mas'ud. Itu. Kemudian kenapa ucapan sahabat? Karena dia asbabul qulub, karena dia adalah orang yang paling suci hatinya. Jadi dia menafsirkan bukan untuk memenangkan dirinya, tidak. Betul-betul dia berbicara karena agama Allah. Dia berbicara karena ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Itu dia antara ucapan-ucapan para ulama. Yang terakhir adalah Al-Quran dengan lisanul Arab, dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Maka yang memahami Al-Quran adalah bahasa Arab itu sendiri. Kemudian sedikit lagi sudah sampai ke bawah, sampai ke ayat 16, 52 ayat. Kita bagi 3. Coba 52 bagi 3 berapa? . 52
61, 16. Puluh 8. Berarti 17 ayat. Situ sampai 16 saja. Qala ta'ala hammadin masya'in binamin. Terhadap orang-orang yang banyak mencela, banyak berjalan keliling untuk melakukan namimah, ya, mengadu domba, mencela. Jangan kau ikuti itu, yaitu ucapannya siapa tadi? Abu Lahab beserta istrinya. Ya, manna'in lil khairi mu'tadin atim. Dia banyak menahan lil khair, untuk orang melakukan kebaikan. Menahan kalau orang disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia tahan. Yang kau beriman kepada Allah. Kalau kau beriman kau disiksa. Ya, kalau kau beriman kepada Muhammad, saya akan tidak memberimu lagi makan, tidak memberi dan selainnya. Mu'tadin atim, dan dia termasuk pembangkang dan banyak melakukan dosa. Utullin ba'da dzalika zalim, dan yang kaku kasar selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Ya, jadi mereka itu orang-orang seperti begini nampak sekali sering mengadu domba, melarang orang berbuat kebaikan. Dia orangnya melampaui batas, banyak dosanya, kemudian berlaku sombong lagi. Terkenal seperti orang-orang yang sombong, angkana dari wabani, walaupun orang-orang tersebut memiliki banyak harta dan anak-anak. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang ketika dibacakan terhadap ayat-ayat kami, orang ini mengatakan, ini cuma dongeng-dongeng. Surga itu dongeng, neraka itu dongeng. Tidak usah percaya. Sanasimu alal hukum. Kami akan memberikan tanda di hidup-hidup mereka. Jadi di sini Nabi memberikan pelajaran bahwasanya, ya, dia akan diberikan tanda orang-orang begini. Pelajaran bisa dipetik. Ayo, pelajaran bisa dipetik. Satu, bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan dan ditakdirkan. Bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan. Bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan. Jadi tidak usah menghalalkan segala cara. Harus merampok baru kaya, tidak usah. Harus menyihir wanita supaya dia jatuh cinta, tidak usah. Harus utang ke sana kemari, memaksakan diri harus keluar pondok kalau mau jadi orang kaya supaya menjadi pedagang, tidak usah. Kalau kau ditetapkan, ditakdirkan menjadi orang kaya, kau akan menjadi orang kaya. Kalau kau ditetapkan menjadi seorang yang alim, punya pesantren, punya segala sesuatu, kau akan ditetapkan seperti itu. Kenapa? Catatan takdir jubifal qalam. Sungguh, apa hadisnya, siapa yang hafal hadisnya? Sungguh tinta telah kering, sungguh pena telah terangkat, tinta telah kering. Ya, itu hadisnya. Saya mau hadisnya, saya kasih hadiah. Bukan al-kalam, kolam. Bukan. Tidak menghafal ke sini hadis arba'in kah? Tidak. Kenapa tidak? Hadis arba'in ini utama sekali. Hadis arba'in tidak ditahu. Hadis 40 karya Imam An-Nawawi.
Tapi di situ 43 hadis. Yuk kita sahabatnya, saya cari hadisnya. Nah ini kita sambil ambil pelajaran, saya sambil teliti hadisnya. Ini yang pertama, bahwasanya seluruh catatan takdir telah ditetapkan. Ya, jadi jangan menghalalkan segala cara. Kalau memang itu rezeki kita, pasti kita akan dapatkan. Itu kaidah. Kemudian yang kedua, bahwasanya pendakwah kebaikan memiliki banyak rintangan. Jadi kalian ini hati-hati, harus banyak sabar, harus banyak ilmu membantah. Nanti kalau kalian jadi ustaz, saya saja di situ ceramah di situ. Bayangkan kalau ceramah terkadang ada orang lain berteriak. Ya, terkadang ada satu orang berjenggot, rajin sholat, tapi biasa selalu ustaz. Lewat mobil, biasa dia bilang, kenapa ada masalahnya? Ceramah tak masuk di otakku mereka. Bayangkan, suaranya keras didengar satu masjid. Bagaimana itu kira-kira kalau kau ceramah dibilang itu ucapan tidak ada, tidak masuk di otakku. Baru di atas lagi ceramah baru suaranya keras. Sampai orang semuanya melihat ke dia. Tapi saya tidak peduli, tetap dia ceramah. Ya, bahkan kusinggung lagi biasa. Kenapa orang munafik itu orang-orang yang tidak masuk kepadanya ayat-ayat Al-Quran? Dan memang begitu, Nabi begitu. Ya, orang-orang munafik itu bahkan dia summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Mereka itu tuli, mereka itu buta, mereka itu ya tidak mampu melihat hatinya. Nah ini coba lihat Nabi. Siapa yang tidak yakini bahwa Nabi orang yang paling indah caranya berdakwah, paling lembut hatinya, paling bagus akhlaknya, tapi bersamaan dengan itu apa? Dikatakan dia gila, dikatakan dia apa? Bahwasanya dia tersihir, dikatakan dia bahwa kau sesat. Nah kalian itu baru pulang ke pesantren sudah cingkrang, sudah pakai celak begitu. Nah bilang dari mana? Dia belajar ini sawal ini. Ya aliran apa? Ada tidak begitu di kalangan keluarga kita? Dikatakan ki ekstrim, dikatakan ki apa? Sesat, dikatakan ki berlebih-lebihan. Begitu. Saya awal-awal seperti kalian begitu. Di keluarga saya itu bukan orang ustaz. Tidak ada yang kenal sunnah di keluarga saya kecuali saya. Allah beri hidayah. Semuanya itu pencuri, penjual narkoba. Itu keluarga saya. Bahkan kakak punya tempat biliar, punya tempat wanita-wanita malam. Kaya semua. Tapi bagaimana? Ya, nah, kita dianggap sesat, kita dianggap berlebihan, kita dianggap begitu memang. Nabi saja itu dikatakan gila, dikatakan tersihir, dikatakan sesat. Bahkan banyak yang cerita. Kita juga begitu. Jadi bersabar ya, bersabar. Kalau kalian di atas ini ingat saja bahwa nabimu itu juga pernah dibegitukan. Apa tadi yang kedua faedahnya? Ya, bahwasanya pendakwah memiliki banyak rintangan. Rintangan psikologis,
Itu tadi dibilangi gila, dibilangi sesat, dibilangi seperti kok setan. Nah, yang mau tadi. Ada juga rintangannya dengan harta. Nah, ini juga banyak. Banyak itu para ustaz karena berdakwah, fokus berdakwah, rintangannya harta. Akhirnya biasa kalau dia tidak kuat jiwanya, ilmunya sedikit, keluar dari pondok. Muka saya cari uang deh, muka bahagia sama orang tua. Seakan-akan kalau menghafal Al-Quran, belajar agama, itu bukan kebahagiaan orang tua. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar. Bahkan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik. Yang ketiga, kekayaan dan jabatan yang tidak didasari di atas ketakwaan, kekayaan dan jabatan yang tidak didasari dengan ketakwaan, yang tidak didasari dengan ketakwaan, maka hanya menjadi bumerang. Maka akan hanya menjadi bumerang. Artinya akan menjadi lawan saja seperti ini. Kekayaannya nanti dia akan dililitkan. Ya. Yang terakhir ini ya, seperti utul limbah dari kejanin angkana zamani wa bani. Walaupun dia banyak hartana, banyak anak, tidak berguna itu. Kalau dia tidak di atas ketakwaan, selesai. Kemudian yang terakhir, keingkaran orang kafir terhadap Al-Quran. Keingkaran orang kafir terhadap Al-Quran. Dengan ucapan Al-Quran hanya dongeng belaka. Nah, ini banyak ini. Bahkan ya, saya berhentikan dulu. Ya, bahkan biasa dalam keluarga kita. Ya, dia mengatakan jangan itu Al-Quran itu tak ubah-ubah itu. Al-Quran itu kurang. 30 juz itu Al-Quran tersurat, tapi ada 10 juz tersirat. Kan ada orang perkataan orang sufi begitu. Ya, saya ini dapat ini di kakak kandung. Ya, dikatakan saya begitu. Jangan terlalu itu Al-Quran. Itu hadis kita begini. Ini perkataan yang bodoh. Ya, ini. Nah, ini ucapan orang-orang dulu. Kalau ada kita berpegang terhadap Al-Quran itu hanya dongeng, cerita. Kalau dulu viral, siapa yang mengatakan itu apa? Rocky Gerung yang terkenal di YouTube. Dia mengatakan Al-Quran adalah fiksi. Ya, itulah fiksi, itu artinya cerita dongeng. Allah Akbar. Tadi saya dengar dia berkata ini masuk Islam. Ya. Nah, yang selalu mensuarakan akan akar yang pintar dan selalu mengkritik pemerintah di YouTube. Ya, naudzubillah. Tapi bersama dengan itu pernah viral 2 atau 3 tahun yang lalu dia viral yang mengatakan Al-Quran itu adalah fiksi dongeng-dongeng.
Dan ini kalau ada ucapan yang begini dari keluarga, tandain itu bahwa orang ini orang-orang yang buruk hatinya. Ya, hindari mereka. Berikan mereka kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ini yang bisa kita berikan, itu pelajarannya yang bisa kita petik. Bahwasanya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipuji oleh Allah. Kemudian dalam dakwah itu banyak rintangan. Kita dibilangi orang gila, dibilangi orang sesat, dibilangi apa? Tidak ada di bahasamu itu, tidak mengerti jadi. Kemudian akan ada orang-orang seperti itu yang mengatakan Al-Quran itu apa? Hanyalah ya asatirul awwalin, hanyalah dongeng-dongeng belaka. Tapi kata Allah, sanasimu ala hukum, kami akan memberikan tanda atas mereka. Ya, ada tandanya orang-orang begitu. Nah, hati-hati dengan mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.